Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panglima Sabah. Kali ini saya pengen ngebahas ini ya, obat kuat. Banyak yang request obat kuat katanya. Das Herman Channel. Terus Cindy White juga minta request bahas dong obat kuat. Siapa lagi ya yang dulu tuh request? Banyak lah ya. Oke lah. Jadi ada anekdot katanya. Anekdot ini jangan dibawa serius ya. Anekdot katanya obat kuat itu Ponteng sama Extra Jos atau yang lainnya timun yang lebih gede. Jadi gimana caranya? Extra Josnya diminum, timunnya dicolok-colokin katanya. Lucu juga sih. Tapi bukan itulah ya. Kita pakai makanan ya, konsumsi biar logis. Apa sih yang perlu dikonsumsi biar ada tenaga, biar lebih enak, dan di mana sih letak kekuatan ereksi itu yang sangat mempengaruhinya? Apakah harus makan makanan yang mengandung zat tinggi zinc, atau pikiran kita harus yang tenang, atau happy-happy begitu? Atau gimana? Kita jelaskan dulu ya, kita cari literatur dulu ya. Sebentar. Dr. Boyke menyatakan bahwa konsumsi zinc dan antioksidan, seperti yang terkandung dalam makanan seperti kerang dan kiwi, dapat meningkatkan kualitas sperma dan testosteron, yang berkontribusi pada kesuburan pria. Ia juga menekankan bahwa kesehatan seksual, termasuk ereksi, sangat bergantung pada kondisi otak yang rileks dan bahagia. Pendapat Dr. Boyke tentang zinc dan ereksi. 1. Meningkatkan kualitas sperma. Dr. Boyke mengatakan bahwa makanan kaya antioksidan dan zinc dapat meningkatkan jumlah sperma. Ia menyebutkan bahwa kerang darah yang kaya zinc dapat meningkatkan jumlah sperma sekitar 30%. 2. Mendukung kesehatan reproduksi. Zinc berperan penting dalam produksi testosteron, hormon yang krusial untuk kesehatan reproduksi pria. Dan 3. Pentingnya kondisi mental. Selain asupan nutrisi, Dr. Boyke menekankan bahwa faktor psikologis, seperti suasana hati yang rileks, bahagia, dan tidak curiga, sangat memengaruhi fungsi ereksi. Obat kuat terkuat di dunia sebenarnya adalah otak manusia itu sendiri, menurutnya, seperti yang dilansir dalam sebuah video YouTube. Cara mendapatkan manfaat zinc. 1. Melalui makanan. Konsumsi makanan yang kaya zinc seperti kerang, daging, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 2. Melalui suplemen. Jika diperlukan, suplemen zinc dapat membantu, tetapi sebaiknya konsultasi dengan dokter untuk menentukan dosis yang tepat. Dan 3. Mengombinasikan dengan gaya hidup sehat. Gabungkan konsumsi zinc dengan gaya hidup sehat dan pola pikir positif untuk hasil yang optimal dalam meningkatkan performa seksual dan kesuburan. Jadi jelas ya kawannya, di sini makanan mempengaruhi kekuatan ereksi kita. Di samping itu juga kita harus happy, tenang, gak banyak pikiran. Daging mentah yang segar dimasak dulu ya, jangan sampai ada bakteri salmonellanya, karena daging-dagingan, ikan-ikanan, kerang-kerangan, terus biji-bijian itu sangat tinggi nutrisi zinc-nya. Jadi itu sangat mempengaruhi untuk memperkuat ereksi. Semakin kuat maka semakin puas wanitanya. Itu. Jadi ketika wanita puas, dia nggak bakalan mau jajan, dia nggak akan mau ke Oyo lagi. Tahu kan Oyo? Oyo itu hotel buat begituan. Itu karena apa? Murah di sana itu. Ini bukan kataku, kata teman-teman yang bilang begitu ya. Aku juga belum tahu ya bener apa enggaknya karena belum praktek. Nah ini daging dimasak aja ini. Oke guys, jadi kolaborasi antara makanan dan pikiran yang tenang dan nyaman itu adalah kombinasi yang cocok, kombinasi yang sempurna untuk memperkuat ereksi. Terus bagaimana dengan style, gaya, apakah mempengaruhi? Bisa jadi, karena menurut pengamatan saya coba mengamati dari berbagai style, mau doggy style, ice king kong, geprek asem, ajo gedang,
ternyata perempuan itu mudah kalah kalau posisi stylenya itu duduk. Jadi si prianya tidur telentang, wanitanya duduk. Nah itu biasanya katanya ya, ini kata orang, kata literasi yang aku temukan, karena aku belum mengalami itu ya. Jadi kata orang posisi seperti itu wanita sangat cepat kalah. Tapi untuk masalah style, gaya, position, itu kembali lagi ke mereka. Mereka sukanya apa? Kalau mereka sukanya doggy style ya lakukan aja doggy style. Kalau misalnya sukanya gebrek asem, kalau orang Sunda digebrek-gebrek gitu asemnya, ya silakan. Atau ice king kong yang lewat depan itu. Jadi si ceweknya dianggap king kong gitu. Mohon maaf ya. Tapi emang harus begitulah ya, orang harus terbuka kalau urusan ini, soalnya ini masih tabu dibahas di publik sebenarnya. Gak enak juga. Tapi bagaimanapun juga ini kebutuhan. Kalau dalam agama Islam itu namanya fikih munakahat. Jadi di fikih munakahat itu lebih ngeri lagi. Makanya pasti kalian gak bisa berdiri pingin ngakak kalau ngebahas fikih munakahat. Hanya sampai lubang-lubang itunya dibahas sedetail mungkin, dari gaya dan lain sebagainya itu dibahas. Cuma ada aturannya kalau di fikih Islam itu. Ajaran itu boleh disampaikan namun tidak boleh bukan dipublikasikan ya. Jadi hanya di dalam ruangan di ruangan tertutup lah. Jadi semi tertutup. Jadi kayak di sekolahan itu kan ada pendinding ya yang tertutup. Gak boleh diajarkan di depan panggung hiburan gitu yang terbuka, karena kan konsumsinya nanti dibatasi. Harus ada yang namanya, ibarat TV itu KPI menerapkan ada remaja, tontonan dewasa. Nah itu sebenarnya Islami itu ajaran kayak gitu ya, karena memang ada pengetahuan yang harus diterima oleh sekelompok orang ini, orang anak-anak seperti ini. Jadi ada batasan-batasannya ya, enggak umum. Kalau bahasa pendidikannya apa ya, pendidikan elaborasi kalau nggak salah. Kalau elaborasi itu kan di luar ya, di luar ada dinding, tapi kalau ini khusus ada di dinding kayak sekolah, ruangan, masjid dan lain sebagainya itu boleh ya. Tapi kalau di luar panggung itu bahaya, nggak boleh, karena yang menerima kupingnya itu kan macam-macam. Bisa jadi kalau di panggung hiburan kayak terbuka gitu, gimana kalau anak kecil yang dengar, nanti ada kalimat kayak Yusuf Kala itu, remaja sebelum dewasa. Bahaya ini remaja sebelum dewasa. Jadi ujung-ujungnya nanti mafia atau penjahat kelamin gitu kan, bahaya ini. Jadi penyimpangan, semua nggak ada ilmu hitam. Ilmu hitam itu berawal dari ilmu putih yang disimpangkan gitu kan. Ya semacam kayak ini, karena nggak tahu medan ininya, siapa yang akan didengarkan, merasa benar, pikirnya harus disampaikan di tempat umum dan yang menerimanya anak kecil. Dipraktekkan lah. Ya siapa yang salah? Bukan anak kecilnya itu, tapi yang salah yang menyampaikannya. Jadi di sini juga aku agak riskan ya menyampaikan ini, tapi karena ini request dari teman-teman ya udah aku bahas aja ya. Tapi kerangkanya aja, nggak sedetail mungkin. Oke, mudah-mudahan informasi ini sangat berguna buat teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tersinggung ya. Assalamualaikum.